Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMKN 1 Tasikmalaya tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi terkait pokok-pokok pikiran dalam sidang BPUPK. Materi ini adalah materi pada pertemuan pertama, juga pada elemen pertama di fase E atau di kelas 10 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana elemen yang pertama itu terkait dengan Pancasila. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila dengan kritis. Anak-anakku yang berbahagia, kalian tentu saja sudah memahami, sudah mengetahui Pancasila. Makanya pertanyaan pertama dari Bapak adalah, apa itu Pancasila? Kalian sejak SD ataupun bahkan sejak TK sudah diperkenalkan dengan konsep Pancasila. Bahkan setiap kali upacara bendera, sila-sila Pancasila itu selalu dikumandangkan atau selalu dibaca ulang oleh Anda setiap kali upacara bendera. Tapi pertanyaannya adalah, apa itu Pancasila? Bagaimana pemahaman kalian sebagai warga negara terhadap Pancasila itu? Penting sekali kita sebagai warga negara untuk mengetahui, memahami ideologi kita. Secara harfiah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Mr. Muhammad Yamin menyatakan bahwa dalam bahasa Sanskerta, Pancasila itu memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5, sila dengan vokal i pendek artinya batu sendi atau dasar. Makna yang kedua, panca artinya 5, kemudian sila dengan vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh, yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian, dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, dikenal istilah Pancasila Krama, yang merupakan 5 dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan yang 5 atau disering disingkat dengan Malimo. Malimo juga sering diartikan sebagai 5 larangan, yaitu dilarang mateni artinya dilarang membunuh, kemudian dilarang maling artinya dilarang mencuri, kemudian dilarang madon artinya dilarang berzina, dilarang mabok artinya dilarang minum minuman keras, kemudian dilarang main artinya dilarang berjudi. Dari penjelasan tadi dijelaskan bahwa memang Pancasila itu sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya pada saat dimulai proklamasi kemerdekaan saja tanggal 17 Agustus tahun 45, tetapi jauh sebelum kita merdeka, ternyata nilai-nilai Pancasila itu sudah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila itu bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang tidak lahir dari pemikiran seseorang saja. Berbeda dengan liberal, kemudian sosialis yang lahir dari pemikiran seseorang tokoh, tetapi Pancasila lahir dan berkembang karena memang nilai-nilainya itu sudah biasa dilakukan, sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Kita awali secara kajiannya secara historis bahwa proses perumusan Pancasila latar belakangi salah satunya adalah ketika tahun 1944 Jepang mengalami kekalahan. Memang tahun 1944 itu awal Jepang mengalami kemunduran dengan ditandai dengan berbagai macam kekalahan dalam perang melawan sekutu.
Kemudian karena posisi Jepang yang sangat terdesak, Jepang kemudian memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk menunaikan janjinya itu, Jepang membentuklah yang disebut dengan BPUPK pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPK, anggota BPUPK dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat dan beranggotakan 62 orang. Sehari setelah pelantikan, diawalilah proses perumusan Pancasila melalui sidang BPUPK yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Agenda utamanya adalah membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, pada masa sidang inilah lahirlah berbagai macam pemikiran dari para tokoh bangsa, dari para tokoh pendiri negara tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka itu seperti apa. Di antaranya yang fenomenal itu lahir dari 3 tokoh yang berpidato, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya. Muhammad Yamin berpidato mengusulkan 5 usulan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. 5 usulan ini tidak diberi nama oleh Muhammad Yamin, hanya beliau mengatakan bahwa ini adalah 5 usulan untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka kelak. Kemudian pada tanggal 2 hari kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPK. Beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri atas 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berpidato menyampaikan 5 usulan dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima dasar yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno tersebut, beliau menamakannya Pancasila. Beliau mengatakan bahwa nama tersebut merupakan usulan dari seorang teman yang merupakan ahli bahasa. Ini menunjukkan begitu rendah hatinya Bung Karno dalam menyampaikan istilah tersebut. Dia tidak menyatakan itu ciptaan dia, tetapi beliau menyatakan itu merupakan usulan seorang teman. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari lahirnya istilah Pancasila dengan melandaskan pada pidato Bung Karno di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah sidang BPUPK pada tahap yang pertama, itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian setelah itu, Rajiman Wedyo Diningrat selaku ketua sidang menyampaikan bahwa selain usulan dari 3 tokoh tadi, ternyata banyak sekali tokoh-tokoh yang menyampaikan usulannya secara tertulis. Kemudian dibentuklah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ada 9 orang, disebut juga Panitia 9. Ada 9 orang yang memikirkan bersidang yang terdiri atas Insinyur Soekarno,
kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Ramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Mereka bersidang, panitia kecil tersebut, kemudian menghasilkan sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, di Piagam Jakarta ini atau disebut di Jakarta Charter terakhir rumusan dasar negara Indonesia yang merupakan permufakatan dari semua tokoh bangsa yang tergabung dalam panitia 9 ini. 3 tokoh tadi yang berpidato, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Bung Karno, itu tidak memaksakan kehendaknya bahwa dasar rumusannya yang harus dipakai, tidak. Mereka bermufakat untuk menyusun rumusan baru yang memang digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Nah, rumusan tersebut yaitu 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Piagam Jakarta ini kemudian kelak di kemudian hari itu jadilah rumusan Pancasila yang ditetapkan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar muncul gagasan ada dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menyatakan bahwa dia kedatangan para tokoh dari Indonesia Timur yang menyatakan keberatan dengan bunyi sila pertama. Yang akhirnya kemudian dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan seluruh umat Islam, 7 kata dalam sila pertama itu dihilangkan, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadilah rumusan Pancasila yang berlaku sampai saat ini, yang didasarkan bukan pada pendapat individual, tapi didasarkan pada kesepakatan bersama. Nah, kemudian lanjutan sidang BPUPK yang kedua, itu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Di sidang kedua ini memunculkan agendanya rumusan akhir dasar negara, rancangan undang-undang, kemudian pembukaan atau mukadimah undang-undang dasar. Selanjutnya BPUPK setelah menyelesaikan sidang yang kedua dibubarkan oleh pemerintah Jepang, diganti dengan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan akan segera diraih oleh bangsa Indonesia. Ketika periode sidang PPKI itu ada peristiwa-peristiwa yang sangat penting, diantaranya Jepang diambang kekalahan dengan dibom atomnya Hiroshima dan Nagasaki, yang berujung pada dipanggilnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Saigon, ke Vietnam, untuk berhadapan dengan Panglima Perang Jepang. Mereka dijanjikan akan segera kemerdekaan Indonesia akan segera diberikan. Kemudian tanggal puncaknya 2 hari menjelang kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda sudah tidak tahan untuk segera memerdekakan Indonesia, dan akhirnya disepakati tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka, ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno didampingi oleh Muhammad Hatta, dan tanggal 18 Agustus 1945 PPKI itu bersidang untuk pertama kalinya dengan hasil menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar
yang di alinea 4-nya itu terdapat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Itulah anak-anakku, kesimpulannya adalah bahwa dalam sidang BPUPK, para tokoh bangsa itu berpikir keras untuk merumuskan dasar negara, tetapi mereka saling berdebat, saling beradu pendapat, tetapi pada akhirnya mereka bermufakat. Mereka tidak memaksakan kehendak untuk pendapatnya bisa diterima, tapi mereka kemudian menyepakati rumusan Pancasila yang berlaku sampai saat ini. Jadi intinya adalah Pancasila itu bukan rumusan Bung Karno, bukan rumusan Mr. Supomo, bukan rumusan Muhammad Yamin, tapi Pancasila itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia melalui para tokoh pendiri negara yang tergabung dalam BPUPK, kemudian dibubarkan, kemudian tergabung kembali dalam PPKI. Terima kasih atas perhatiannya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dan mohon untuk bisa dicermati materi-materi ini dan belajar lebih giat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.